sambil diskusi. Untukmu yang biasa bersafari di sana. Salah menjaga lahan. Yang disampaikan waktu itu salah menjaga lahan. Lahan yang selama ini dia jaga sebenarnya bukan milik mereka. Gitu. Jadi mereka datang itu ya kami terima dengan baik. Yang intinya kami sebagai partai, sebagai perwakilan warga juga tidak keberatan karena kami ada di lokasi tersebut juga. Kami statusnya juga ya boleh dibilang kami numpang di lokasi yang pada waktu itu kami tidak tahu siapa pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sehari BP Batam, terima kasih atas kehadirannya. Kita senang ya pimpinan. Senang kali kalau rapat di Komisi 1 terkait masalah lahan, BP Batam hadir, Komisi 1 tambah semangat ya. Kawan-kawan di Komisi 1 saya hormati, dari Yayasan Bentara Persada. Yayasan Bentara Persada. Bapak pemilik yayasan atau direkturnya atau apanya? Pengurusnya. Sebagai apa Bapak di pengurus? Bendahara. Ketuanya siapa Pak? Ketuanya beliau di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Di Pangkal Pinang. Oke, nanti saya akan tanya itu ya. Di situ ada perangkat RT RW. Pimpinan saya sangat paham betul lokasi ini. Karena ini memang dapil saya, Batu Haji dan Jam. Apalagi mantan PRW, ini sahabat kita semua ya. Tadi sebenarnya saya mau tanya PL-nya tahun berapa, tapi dari Jawa BP memang peruntukannya untuk pendidikan ya Bang? Peruntukan untuk pendidikan. Tapi di RT RW, RDTR di situ peruntukan memang pendidikan. Betul ya? Karena kemarin kita kan habis membahas tentang rencana detail tata ruang. Takutnya nanti kalau itu memang peruntukannya itu yayasan, ternyata RT RW atau RDTR-nya tidak untuk yayasan, maka nanti ini kan juga akan masalah kan. Pertanyaan saya adalah, kira-kira tadi kan kita sudah dengar semua, ini kan masyarakat kita sudah lama tinggal di situ. Harusnya pihak yayasan berterima kasih nih, selain kepada yang menjaga lahan, tentu kepada masyarakat kita yang juga menjaga lahan itu, memanfaatkan lahan itu. Kalau tidak dijaga mungkin ada lagi pengusaha atau orang lain yang mengurus lahan itu untuk bisa dimanfaatkan. Kan bisa saja ini, kita kan tidak tahu apakah ini lahan ini kemarin termasuk lahan tidur. Setelah itu bisa saja mendapatkan peringatan dari BP Batam, kalau tidak dibangun atau tidak diberdayakan maka akan ditarik kan. Yang saya tanyakan, kapan Bapak kira-kira kalau permasalahan ini selesai, kapan mau dibangun pendidikannya itu? Apakah tahun ini atau tahun depan? Oke, pertama-tama Pak, bukan maksud kita memecah umat, memecah warga di sana. Ya. Beliau tinggal di sana, jadi kita minta untuk menjaga di sana. Gitu. Iya. Oke, baik. Lalu untuk rencana pembangunan itu kalau bisa besok. Besok. Bapak mau bikin apa situ? Sekolah. Sekolah saja. Sekolah karena kita ada surat ke Dinas Pendidikan bahwa tahun 2022 itu kita sudah mulai di sana sebetulnya. Jadi, tapi karena keterbatasan dana memang belum kita ini, lalu ada kemudian kita kirim surat ke Dinas Pendidikan bahwa tahun 2022 kita akan mulai. Itu nanti mulai dari TK, SD. Rencananya SD ya. Berapa lahan seluruhnya Pak? 3 hektar. 3 hektar. Itu masuk ke seluruh warga kita tiap RW. Kita situ berapa RT? Kita 5 RT. 5 RT. Yang terkena dampak ini berapa? Sebagian warga RT 1 dan RT 2. Oh, tidak seluruh ya? Oh, jadi yang selebihnya itu lahan orang lain lagi? Oke, jadi ada yayasan yang lain. Tadi kan kita ada dengar, tokoh masyarakat kita ini orang kita, orang tua kita, orang tua saya juga nih Pak. Jadi apa yang disampaikan beliau tidak mempermasalahkan itu. Tidak juga karena masyarakat kita paham bahwa mereka bukan memiliki lahan itu. Nah, jadi kalau ada yang memiliki, mereka juga legowo. Cuman ya karena sudah lama masyarakat kita di situ, saya mau dengar langsung nih di RDP kita di Komisi 1 ini. Kira-kira apa yang bisa diberikan oleh yayasan kepada warga kita? Tentu ketika itu didengar oleh masyarakat kita, apalagi di kondisi COVID-19 ini, ya kapan boleh ya dibantulah dengan masyarakat ketika ini. Saya rasa masyarakat tidak ada masalah ya Pak RW ya. Jadi kita mau dengar juga pimpinan, kira-kira apa yang bisa dibantu oleh yayasan kepada masyarakat kita supaya nanti tidak timbul
kegaduhan. Karena kita udah dengar, alhamdulillah Pak RW, para tokoh masyarakat kita, mereka juga sudah legowo, mereka tidak mau ribut. Tapi perhatikanlah masyarakat kita. Kita mau dengar itu dulu, Pak. Baik, apa yang dikasih kira-kira kami kan mau menanya mereka juga, mereka mau apa? Baru kami sesuaikan dengan keinginan kemampuan kami kan. Mereka minta, kami tak punya uang, kan begitu contohnya kan. Nah, jadi kita dari sini maksud hati kita sebenarnya mau bicara dari hati ke hati ya. Gimana lah Pak, bantulah kami tidak punya uang, tapi Bapak pun saya tidak akan usir begitu saja kan begitu. Oke, Pak. Marilah kita Oke, Pak. ketemunya, kira-kira begitu Ya, Pak. oke. Terima kasih. Bapak nggak punya uang mau bangun sekolah macam mana? Hah? Gini Pak, bukan masalah tidak ada uang dengan pengusulannya kan Tidak, saya begini, mohon maaf. Saya jadi berpikir jangan-jangan ini yayasan ini mendapat teguran dari BP Batam karena lahan ini tidak dibangun akan ditarik oleh BP. Maka Bapak akan coba untuk mengosongkan dulu, makanya sistemnya bertahap-bertahap mencari donasi atau anggaran dulu baru ini dibangun. Berarti target yang pertama adalah bagaimana untuk menggusur, memindahkan warga. Saya rasa itu dalam pikiran saya kalau Bapak mengatakan tadi tidak punya uang. Dan saya rasa kalau itu disampaikan hari ini, kenapa itu disampaikan? Supaya nanti bisa didengar oleh masyarakat kita. Mereka pulang disampaikan kepada warga yang lain, karena ini kan pendidikan. Pendidikannya harus kita dukung, Pak. Kami Komisi 1 akan mendukung ini. Tapi tentu kita tidak ingin nanti ada keributan, ada kegaduhan. Wah, nanti pasti datangnya ke sini lagi kan. Kalau bisa hari ini kita tuntaskan, ya kenapa tidak? Yang kedua, Pak, mungkin masyarakat kita kalau mau digusur kan hari ini ekonomi kan sulit. Mereka tidak tahu mau pindah kemana. Apakah dikasih waktu sebulan atau 2 bulan. Tentu nanti harus ada berkoordinasi. Termasuk BRW, para tokoh masyarakat, Pak RT, kalau diajak oleh yayasan, berunding saja. Masalah setuju, tidak setuju, itu nanti nomor 2. Tapi kalau belum ada silaturahminya, belum ada duduk bersamanya, kita nggak tahu apa yang mau dikasih oleh yayasan, dan kita juga tidak tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat kan. Mungkin solusinya kurang duduk, kurang ngopi aja tuh. Nah, jadi hari ini udah kita dudukkan bersama-sama nih di Komisi 1. Nah, kita carilah solusinya sama-sama. Itu ya pimpinannya. Terima kasih. Boleh saya jawab sedikit Pak Ya. mengenai teguran dari BP Batam sampai saat ini kami belum mendapatkan teguran berkaitan dengan lahan itu. Kami hitung-hitung dengan kemampuan kami juga nanti biaya pembangunan itu tentunya, maka kami sesuai dengan kemampuan kami melihat mendata kemarin kan ke sana untuk mendata ya, itu. Lalu kita foto per rumah itu kita foto seperti ini, seperti ini kira-kira berapa ya, Variatif ya. Ya, jadi kita sudah hitung sesuai kemampuan kita, maka itu kita mulai dari 3 sampai 5 juta. Sesuai dengan keadaan rumahnya. Begitu dari kami tambahannya. Terima kasih. Sudah dari pihak yayasan memberi kejelasan, kami mewakili masyarakat juga harus ada pertemuan juga di masyarakat. Mereka bersedia atau tidak kan begitu? Ataukah mereka ingin mengajukan permohonan kembali kepada yayasan, minta tambah dan lain sebagainya? Kan itu kan komunikasi namanya kan, komunikasi. Tapi yang jelasnya kami sudah tahu, sudah bahwasanya kemampuan yayasan ini saat ini baru sekian. Mungkin besok mereka dapat suntikan dana yang lain kan kita nggak tahu juga kita kan gitu. Berarti dari langit Pak. Dan mau kami seperti masyarakat juga nyaman, jadi sudah nggak ada rasa cemas atau was-was ya ini kapan dan ini kapan. Jadi saya kira demikian. Ada dari BP mau disampaikan? Sedikit dari saya, karena ini di dapil saya pimpinan. Jadi nanti karena ini sudah dibawa di rapat di Komisi 1, karena saya Safar Ramadan dari fraksi PAN, saya dapil saya Batu Haji. Itu daerah pemilihan saya. Jika nanti diundang Komisi 1 dalam rangka untuk menghadiri pertemuan itu, saya siap. Kalau diundang untuk mewakili Komisi 1 supaya nanti bahwa kita menyampaikan supaya kita menyampaikan hasil rapat kita pada hari ini. Jika warga mengundang atau yayasan mengundang atau lurah mengundang, insya Allah kami dari Komisi 1 siap hadir. Termasuk saya pribadi, karena itu memang daerah pemilihan kita. Ya, supaya nanti clear ya, yayasan bisa bantu pendidikan, masyarakat kita bisa menerima dan bisa kita bangun sama-sama Batam ini. Itu saja pimpinan. Ya, terima kasih Pak Syafari. Jadi ya silakan. Kalau memang nanti akan dilaksanakan pertemuan, memang seyogyanya ditembuskan ke Komisi 1. Nanti dari Komisi 1 mungkin bisa meminta teman-teman di Komisi 1 yang dapil di Batu Haji untuk bisa mendampingi.